Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan mempresentasikan hasil dari tugas besar kami yang dilakukan selama kurang lebih 4 pekan untuk membuat sebuah program sederhana, yaitu aplikasi mining kripto sederhana. Sebelum mulai, izinkan kami memperkenalkan diri. Nama saya Rian Muhammad Saputra dengan NIM 103.112.4001109. Dan saya Silgi Syabana Putra dengan NIM 103.1124.00.129. Oke, untuk yang bagian pertama ada pendahuluan. Yang satu, ringkasan tugas besar. Aktualisasi kemampuan pemrograman mahasiswa serta evaluasi penyelesaian masalah pemrograman terstruktur, coding golang, dan juga kerjasama tim. Untuk yang kedua, topik kelompok kami. Kami mendapatkan topik 14, yaitu aplikasi simulasi mining kripto dengan menggunakan bahasa pemrograman Go atau Golang. Yang ketiga, tujuan utama pembuatan aplikasi ini adalah memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Alpro 2. Kemudian yang kedua, mensimulasikan proses dasar dari penambangan aset kripto. Yang ketiga, mengaplikasikan algoritma pencarian, sequential dan binary search, dan juga pengurutan selection dan insertion pada aset kripto. Deskripsi aplikasi konsol sederhana. Aplikasi simulasi kripto mining sederhana adalah untuk sebuah program berbasis konsol yang dikembangkan menggunakan bahasa pemrograman Golang atau Go. Aplikasi ini menggunakan atau user untuk melakukan simulasi proses penambangan dari berbagai aset kripto yang ada. Pengguna dapat mengelola daftar aset kripto yang ingin ditambang, mengatur daya komputasi, dan melihat hasil laporan aktivitas mining. Data utama yang dikelola meliputi informasi aset kripto, yaitu nama aset, tingkat kesulitan, estimasi, dan juga algoritma kripto yang digunakan. Untuk selanjutnya bisa saya serahkan ke teman saya, itu Asidik. Ya, terima kasih. Untuk selanjutnya, rencana pembagian job desk. Untuk teman saya Rian, satu itu membuat root, kedua membuat menu pencarian sequential, ketiga membuat menu simulasi mining, keempat membuat menu info aset dan algoritma sistem. Dan untuk saya sendiri, satu membuat menu melihat aset pengguna, yang kedua membuat menu pencarian binary dan sequential, yang ketiga membuat menu pengurutan selection dan insertion, yang keempat membuat menu exit atau keluar dari program. Selanjutnya, materi yang digunakan yaitu konsep dasar Alpro 1, menggunakan materi yang sudah dipelajari saat semester 1 seperti perulangan atau for loop, variabel, tipe data, if else atau kondisi, dan switch case. Yang kedua, struktur data dan modularitas Alpro 2. Materi yang sudah dipelajari seperti struct untuk data aset dan juga array sebagai penyimpanan data, function dan prosedur juga digunakan dalam tugas besar ini. Yang ketiga, pencarian dan pengurutan Alpro 2. Menggunakan pencarian dengan binary ataupun sequential pada sebuah data dan mengurutkan data menggunakan selection atau insertion. Oke, untuk sekarang adalah sesi running dan juga penjelasan dari code. Mungkin saya akan pindah. Ya, kelihatan ini. Oke, ini adalah program yang kami buat. Yang pertama kami menggunakan ada berapa import di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kami menggunakan 7 import. Yang pertama Bavio digunakan untuk menggantikan scan nantinya. FMT itu buat print line, Matranter yang digunakan untuk mungkin dalam simulasi mining kriptonya. OS yang biasanya nanti digunakan untuk exit. String conversion adalah untuk memanipulasi string yang di string conversion ini untuk mengganti string menjadi kayak float atau string atau integer. Nah, string di sini baru memanipulasi string yang biasanya nanti kayak string to upper, jadi hurufnya gede semua kayak gitu. Kalau time ini biasanya untuk mendapatkan waktu dari sekarang dari durasi simulasi nanti untuk mining. Ini digunakan untuk mining. Nah, di sini ada var scanner sama dengan Bavia.new scanner Ostedin digunakan untuk input nantinya yang sudah saya seperti dijelaskan sebelumnya variabel global. Nah, di sini kami menggunakan function untuk membaca string integer dan float. Kami mengganti ini
tidak menggunakan FMT skin, tapi menggunakan function membaca string, integer, dan juga float. Di sini bisa dilihat the function baca string menggunakan scanner scan, dan juga string frame space ini menghapus spasi awal dan juga spasi akhir. Kemudian ada baca integer. Di sini ini adalah nilai integer max dan minimum yang akan dimasukkan nantinya. Kemudian di sini ada baca float. Nah, ini function tekan enter lanjut ini berfungsi untuk kembali ke menu utama setelah pengguna selesai di salah satu menu, nanti akan muncul pesan tekan enter untuk melanjutkan. Untuk selanjutnya, struct dengan nama aset kripto ini ada berbagai variabel, yaitu nama dengan tipe variabel string, tingkat kesulitan integer, estimasi layout float, algoritma string. Kemudian ada struct info kripto dasar sistem, yaitu nama lengkap string, nama lengkap array/string, dan algoritma juga string. Kemudian ada struct dengan nama reward mining yang digunakan nantinya untuk mining. Di sini ada banyak ya, nama aset, jumlah reward, waktu selesai, durasi simulasi, daya komputasi pengguna, blok ditemukan, dan periode simulasi. Nah, time.duration ini digunakan nantinya untuk durasi ketika mining. Kalau periode simulasinya time.time ini akan mengambil waktu sekarang ketika jam mining nantinya. Nah, kemudian ini ada variabel global yang digunakan untuk menyimpan data aset kripto reward mining. Di sini adalah daftar aset kripto dengan batasan 1000, kemudian ada variabel jumlah aset integer sama dengan 0, dan juga ada daftar aset reward mining 1000. Kemudian variabel jumlah integer sama dengan 0. Nah, ini kami membuat variabel daftar info kripto sistem yang dimana terdiri dari data yang sudah kami masukkan di sini, dan nantinya akan ditambahkan ke menu sebelum menu terakhir itu. Kemudian di sini, nah ini fungsi buat nama setiap aset ya. Misal kita inputnya apa, Bitcoin atau BTC, ntar mendapatkan algoritmanya namanya SH256. Kemudian begitu pun seterusnya dan yang lainnya. Jika algoritma nama asetnya tidak terdeteksi algoritmanya, maka kita akan menginputkan manual di sini. Algoritma kripto tidak dikenali, masukkan algoritma lagi. Nah, di sini string to upper itu fungsinya untuk misal kita menginputkan huruf kecil semua, maka hurufnya jadi besar semua kayak gitu. Nah, kemudian di sini ada inisialisasi data awal yang sudah saya bilang sebelumnya, bahwa kami menambah data bawaan yang dimana pengguna tidak harus menginputkan secara mandiri. Jadi sudah ada ini, yaitu dengan data awal /struct, nama aset, tingkat kesulitan, dan estimasi reward. Ada Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dogecoin, di mana masing-masing memiliki tingkat kesulitan dan estimasi reward. Nah, di sini ada juga pengecekan for loop, di mana agar tidak terjadinya duplikasi. Kenapa alasan tidak terjadinya duplikasi? Nanti takut buat di pencarian atau pengurutan itu biar tidak bingung aja kalau ada duplikasi aset itu, misal Bitcoin atau apa ada dua, itu kan membingungkan untuk pengguna. Nah, jika tidak duplikat maka asetnya akan nambah. Nah, di sini ada tampilkan info crypto system aset, ya, di mana mungkin saya bisa running dulu. Nah, ini ada nantinya akan ditambahkan di menu 9 ini nih. Nah, saya langsung masuk ke menu 1 awal saja, yaitu function dengan tambah aset. Di sini aset ini mengambil dari parameter daftar aset kripto. Kalau di sini jumlah aset, jumlah ini jumlah asetnya, di mana jika jumlah lebih dari len, maka jumlah aset telah mencapai batas. Pengguna akan dipaksa untuk kembali lagi ke menu utama. Kemudian di sini ada var aset. Nah, seperti yang kami bilang, kami sebelumnya tidak memakai FMT scan, tapi memakai baca integer, yaitu untuk mengganti FMT scan yang lebih fleksibel saja, di mana di sini ada input minimum adalah 1, input minimum maksimum adalah 10. Kemudian di sini ada perulangan untuk jumlah aset. Di sini ada deklarasi untuk aset yang nantinya. Nah, di bagian sini adalah input untuk asetnya nih. Nama kapital to string upper, duplikat. Ini mengecek duplikat sama seperti yang sebelumnya saya jelaskan. Jika tidak ada duplikat maka break. Nah, kemudian di sini ada input karena tingkat kesulitan integer kita menggunakan baca integer. Kemudian estimasi reward float minimalnya 0,001, dan algoritmanya kita
nge-calling function yang algoritma kripto tadi dengan nama kapital yang sudah kita masukkan. Dan ini adalah menyimpan data aset. Dengan aset jumlah bintang ini pointer, artinya mengambil memori, nama. Tadi ada yang di struct-nya sama dengan nama kapital. Mungkin saya praktekkan saja. Jika kita klik satu menu, nah di sini ada tambah berapa jumlah aset yang Anda mau. Misal saya menginput satu aja. Sebelumnya kan saya kata Bitcoin sudah ada, maka nama sudah ada. Masukkan nama yang lain. Contoh saya masukkan Pipecoin. Nah, karena belum ada, saya pilih tingkat kesulitan ini, range-nya tadi sudah dijelaskan 1 sampai 9. Estimasi reward per block ini 0,4 saja. Nah, algoritma tidak dikenali. Masukkan algoritma lain. SA25. Nah, ini sudah berhasil. Untuk selanjutnya, di mana ada function ubah aset. Yang saya jelaskan mungkin melihat aset crypto. Nggak usah, mengubah aset dulu aja. Function ubah aset. Di mana jika jumlahnya 0, maka asetnya kan kosong. Nah, ini lihat aset ini untuk memudahkan. Contoh nih, nah, muncul nih tabel dari function lihat aset ya. Di mana ada var indeks ubah. Dan ini fungsi 0 ini buat membatalkan untuk kembali ke menu utama. Ini indeks ubah ini artinya -1 ini maksudnya apa? Misal kita milih 1, kan array itu mulainya dari 0 tuh. Makanya itu kita konversinya -1. Jadi indeks ubahnya awalnya 1. Aslinya ini Bitcoin ini 0. Ini 0, Ethereum 1 kayak gitu. Makanya kami dikurangi 1. Kemudian ada konfirmasi ubah yang berfungsi jika apakah Anda yakin ini mengubah, ya atau tidak. Kemudian di sini ada pemilihan aset, ada 4 dan 0 kembali. Nah, di sini mungkin switch case-nya agak banyak ya. Di mana tadi satu ubah semua data aset ini meliputi nama, tingkat kesulitan, dan juga reward. Kayak gitu. Kalau untuk ubah nama aset saja, maka nama asetnya akan berubah, maka algoritmanya juga akan berubah. Untuk 3, tingkat kesulitan saja, 4, estimasi reward. Mungkin daripada memperpanjang waktu, saya bisa praktekkan saja masukkan aset yang ingin diubah. Misal saya ingin mengubah aset Bitcoin menjadi maka klik 1 ya. Nah, di sini ya. Ya, mau besar kecil sama aja karena kami sudah pakai input string conversion to itu. Kemudian di sini kan tadi ada menu 1, jika saya memilih ubah aset data aset. Nah, sebelum kan namanya Bitcoin. Coba saya mengubahnya menjadi Telcoin. Kesulitan sebelumnya 8+9. Rewardnya 3,2. Algoritma kriptonya tidak dikenali, tapi PESA 256 aja. Ya. Nah, maka nanti asetnya akan berubah. Nah, ini sama aja tadi udah nggak ada perbedaannya. Mungkin saya loncat langsung ke 4 aset, baru langsung menu hapus aja. Mana lihat aset. Nah, ini lihat aset di mana kita menggunakan tabel. Ini artinya jarak ini S indeks, ada indeks nama, tingkat kesulitan, juga USD. Dan nah, ini looping semua datanya tadi yang sudah disimpan ini I+1 ini artinya buat indeks ini I+1 indeks dari misal saya. Nah, indeks ini nih, indeks 1 2 3 4 5 6 kayak gitu. Kemudian karena itu kita kembali lagi ke menu 3. Menu 3 itu menghapus ya. Nah, di sini misal karena sini kategori hapusnya berdasarkan nomor urut atau dari daftar tabet, ini aslinya yang nomor 1 ini hapusnya satu-satu ya. Contoh saya saya ingin menghapus Telcoin, maka ketik ya, ya. Maka ketika kita lihat lagi sudah terhapus. Untuk yang nomor 2, aset kripto berdasarkan kategori tingkat kesulitan, yang artinya misal kita menghapus aset kripto dengan tingkat kesulitan easy atau medium, maka easy kategorinya easy itu 1-3, medium 4-6, dan hard itu 7-10. Maka semuanya akan terhapus. Nih, yang hard 7, misal 3, inputnya 1-3. Ya. Nah, jadi maka
Filecoin dan juga Ethereum yang kesulitannya di range hard, maka akan terhapus. Coba kita lihat ya. Untuk next, mungkin bisa teman saya menjelaskan. Bentar, saya berhenti share screen dulu. Boleh deh. Bentar. Lihat belum? Sudah. Ini kok dari lihat aset kah? Ya, tadi belum dijelasin banget soal yang ini. Oke. Dan selanjutnya untuk lihat aset, fungsi lihat aset itu fungsinya untuk menerima perkara aset dan pointer ke jumlah aset. Lalu di bawahnya itu ada if. If itu fungsinya kalau jumlah asetnya 0, maka muncul peringatan. Lalu ke bawah ini, kalau ini buat tabel, menampilkan header tabel dengan label kolom. Lalu ke bawah, perulangan ini itu buat memulai perulangan untuk mencetak setiap baris aset kripto. Lalu FMTBLIN F itu fungsinya mencetak data aset pada indeks GI dalam format tabel. Lalu kita coba praktekkan saja. Oke, terus kita akan menu 4. Lalu enter. Oh ya, tadi udah kelihatan ya isinya yang di awal. Lalu kita lanjut ke menu 5, yaitu mencari aset kripto. Pertama menggunakan sequential search. Untuk function sequential search nama itu fungsinya untuk mencari nama aset menggunakan metode sequential search. Lalu untuk perulangan di bawahnya itu untuk menambahkan judul dan validasi data. Lalu untuk var nama dari string itu fungsinya untuk meminta input dari pengguna dan mengubah ke huruf kapital. Lalu yang di bawahnya itu variabel ditemukan sama dengan false. Perulangan untuk membandingkan setiap nama aset dengan input pencarian. Lalu di bawahnya ini untuk tabel. Untuk perulangan for i itu, iya kan? Untuk for i ini seperti tadi ya. Lalu untuk if ditemukan, tampilkan hasil akhir pencarian. Coba aja menggunakan sequential. Ya, baik. PTC aja bisa nggak sih? Bitcoin aja coba. Bitcoin. Nah, Bitcoin Ini ya, ada di indeks kelihatan. 1. Ya, Ya. Lalu untuk menggunakan binary search, itu function binary search seperti tadi untuk mencari aset berdasarkan nama menggunakan metode binary search. Lalu MMT Greenland untuk menampilkan judul seperti tadi sama. Lalu variabel aset urut untuk membuat salinan array aset agar data aslinya tidak terganggu. Lalu untuk urutan, lalu untuk nama cari itu
minta input nama yang akan dicari dan mengubahnya menjadi kapital seperti tadi sama. Lalu yang ini variabel kiri harus sama dengan 0. Ini fungsinya untuk inisialisasi variabel binary search. Untuk perulangan di bawah ini untuk pencarian binarinya ya. Lalu if nama di tengah jika data ditemukan, lalu ke perulangan di bawah ini untuk cari indeks asli dan data di array asli. Ini tabel biasa seperti tadi untuk menampilkan hasil pencarian jika ditemukan. Lalu untuk perulangan di bawah, else if itu atur ulang batas kiri dan kanan untuk binary search. Nah, ini untuk if ditemukan, tampilan hasil akhir, apakah aset ditemukan atau tidak. Lalu kita praktekkan aja. Poin lain apa ya? Misal Coba Monero aja. ya Monero deh. Nah, lihat di indeks 5 ya. Lalu lanjut ke menu 6, yaitu pengurutan aset kripto. Itu juga menggunakan dua cara, yaitu selection dan insertion. Yang pertama menggunakan selection dulu. Nah, selection. Nah, ini. Untuk function selection, seperti biasa, untuk menampilkan submenu selection. Lalu untuk if jumlah untuk memvalidasi minimal 2 data aset agar bisa diurutkan. Lalu ini menampilkan menu kriteria pengurutan, mau ascending atau descending. Lalu variabel pilih jenis urut itu untuk input pilihan pengguna untuk jenis pengurutan. Lalu urutan menggunakan tingkat kesulitan. Dua deh. Nah, ini kelihatan menggunakan tingkat kesulitan dari besar ke kecil. Lalu contoh lagi menggunakan selection, lalu tingkat kesulitan menggunakan ascending. Nah, ini dari kecil ke besar. Lalu coba menggunakan selection lagi berdasarkan reward ascending juga bisa. Ini ya. Lalu selection menggunakan descending dari besar ke kecil. Lalu menggunakan binary search. Sekarang ke selection aja. Insertion atau selection coba? Selection ya? Insertion. Insertion. Nah, ini biasa function insertion, tingkat kesulitan itu untuk menampilkan submenu insertion. Ini seperti tadi sama juga untuk menampilkan menu ascending atau descending. Lalu untuk pilih menu itu pilih menu insertion. Pilih menu insertion.
Nah, seperti tadi ya, sama aja. Ini for ini langsung aja, banget tahu. Mau paham nggak? Rani aja dulu, nanti aku tambahin penjelasannya. Akan scanning ya, terus misalkan ini lagi scanning ya, udah ya, menggunakan sort, lalu coba reward akan scanning. Ini sudah bisa reward, coba tes scanning. Lalu udah ya, ini 0 untuk ketemu kembali ke menu utama. Itu selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Iya, maaf. Jadi tadi saya akan menambahkan sedikit ya, mungkin dari sequential dulu sama binary. Sequential itu apa? Sequential itu pencarian, kami menggunakan nama aset, yang dimana mencari nama aset hingga dari indeks awal. Bedanya sequential sama binary itu apa? Kalau sequential itu kita nyarinya dari indeks awal. Indeks awal maksudnya misal, coba saya run ya. Menu cari ya, menu cari. Mungkin bisa lihat menu lihat dulu. Misal saya ini kan ada, oh bentar saya mungkin out dulu. Misal kita mau nyari Monero nih dengan sequential 4 dengan sequential. Nah, misal Monero. Nah, dia kan ada di Nilkisma. Cara kerjanya sequential itu gimana? Dia dari ngecek tuh dari aset 1 sampai aset 5 sampai ketemu kayak gitu. Nah, bedanya binary apa? Binary sama binary itu bedanya dia ada indeks kiri nih. Indeks kiri sama indeks kanan, kemudian indeks tengah. Nah, cara nyari tengah itu kiri ditambah kanan dibagi 2. Kayak gitu. Itu namanya yang binary. Kemudian mungkin sekarang dicari aset, ini menu ya, udah tadi. Ini adalah menu kelima. Nah, sekarang selection. Mungkin cara kerjanya selection itu dia anggap bentar, cara select insertion. Mungkin selection ini cara kerjanya itu tukar elemen terkecil dengan elemen posisi pertama. Misal udah terus kayak gitu. Ulangi proses secara menerus. Mulai dari posisi kedua. Jadi dia menukar posisi elemen pertama. Kayak gitu. Ini ada selection reward, ada selection apa. Nah, mungkin sekarang saya akan ngejelasin proses mining. Nah, proses mining. Proses mining. Simulasi mining. Nah, di sini ada simulasi mining dengan menu simulasi mining. Kemudian jika jumlah asetnya 0, maka daftar aset kripto masih kosong. Maksudnya saya contoh gini. Nah, kemudian coba saya masuk ke simulasi mining biar jelas. Nah, ini nih. If riwayat jumlah ini. Nah, ini ada lihat aset nih yang buat menampilkan sebagai ini nih tabel. Kemudian pilih aset. Nah, pilih nomor urut yang ingin ditambang 1 sampai 5. Maksudnya indeks 1 sampai jumlah asetnya. Ini kan jumlah asetnya 5 nih. Makanya misal saya nambang 1 Bitcoin ya. Nah, kemudian aset dot pilih ini artinya pilih nomor aset ini min 1 karena array mulai dari 0 yang sudah saya jelaskan tadi. Array mulai dari 0, kemudian daya komputasi ini kita masukkan dengan lebih dari 0 dan minimumnya ini 0,0001 ini.
Kemudian ada durasi simulasi, di mana durasi simulasi ini kita bebas mining ini selama beberapa detik. Saya membatasi 10 detik sampai 3600, yang artinya 1 jam saja mungkin. Kemudian ini ada, coba saya masukkan ya biar mudah atau jelas. Nah, di sini ada faktor kesulitan, di mana aset pilih tingkat kesulitan. Ntar di sini aset ini akan mendeteksi tingkat kesulitannya berapa. Misal tingkat kesulitannya itu 9. Nah, ini akan dikali 500. Kemudian di sini ada buat algoritma, di mana tadi algoritmanya apa. Nah, misal algoritma yang dapat SH, maka bobot algoritmanya 1. Kemudian seterusnya. Nah, di sini ada estimasi detik yang dibutuhkan untuk menambah satu blok pada kriptonya. Estimasi detik ini adalah faktor kesulitan. Yang tadi faktor kesulitan didapat dari tingkat kesulitan dikali 500, kemudian dibagi daya komputasi per 20. Kemudian if estimasi data per blok 0,5 kurang dari 0,5, maka estimasi bloknya 0,5. Nah, per total blok ditemukan kan emang awalnya ini kan per blok tuh, makanya total blok ditemukan 0. Nah, ini waktu simulasi ini artinya apa? Time.now. Ini waktu simulasi ini kami menggunakan fitur import, di mana ntar ketika waktu simulasi dimulai, ini akan mengambil tanggal, tahun, bulan, sama jam sekarang. Nah, ini di sini nih. Ini proses mining. Di mana jika sisa waktu sama dengan durasi, terus sisa waktunya ini kurang lebih dari 0, dan ini ada decrement, kemudian keberuntungan. Nah, di sini ada faktor keberuntungan tadi menggunakan Matrix ya, float 64 dikali 0,4 tambah 0. Nah, ini daya efektif detik ini sama dengan daya komputasi pengguna. Ini mempengaruhi ya, karena setiap daya komputasi pengguna itu mempengaruhi seberapa lambat kita mining. Kemudian keberuntungan detik ini yang tadi ini nih. Nah, peluang blok per detik, daya efektif dibagi aset pilih tingkat kesulitan dikali aset pilih tingkat kesulitan, kemudian dikali bobot algoritma dikali 50. Jika run float-nya kurang dari peluang blok per detik, maka total blok ditemukannya nambah satu kayak gitu. Mungkin ini adalah hasil simulasi ntar di mana ini ada akan nge-print. Nah, ini if ini digunakan untuk menyimpan ke riwayat simulasi ya. Mungkin coba saya enter aja. Saya ini tadi kan saya udah pilih nomor aset yang ingin ditambang 1 sampai 5. Misal saya Bitcoin. Nah, misal daya komputasinya saya milihnya 1000 ya. 1000. Kemudian durasinya 10 detik saja. Nah, ini ada proses mining di jadi 8 detik mencari blok, perkiraan blok ditemukan. Semakin tinggi daya komputasinya dan juga seberapa berpengaruh algoritmanya, maka dia akan ini. Nah, bisa nemu 6. Mungkin saya sekalian jelaskan laporan total mining. Ini laporan total mining function ini digunakan untuk menampilkan hasil saja. Jika riwayat jumlahnya 0, maka ya tidak akan ada riwayat simulasi mining. Kemudian di sini adalah laporan mining. Nah, di sini ada total blok, total ini, di mana kita sudah mendeklarasikan 0. Kemudian jumlah riwayat mining ini yang tadi kita ambil, data sama dengan riwayat mining, array index. Kemudian ini untuk indeks, ini nama aset yang akan ditampilkan tabel, terus jumlah reward. Nah, format ini kami menggunakan format ini cuman sebagai misal kita menampilkan tadi trade manager apa. Nah, fungsinya adalah untuk menyamai seperti ini, format 2025 05 09 13 21 41. Nah, kayak itu. Selanjutnya mungkin sudah. Nah, di sini ada function main-nya adalah, nah ini nih. Ini sudah diinisiasi data awal aset, di mana ketika pengguna langsung merun, maka asetnya sudah ada kayak gitu. Kemudian di sini ada var pilihan menu utama, di mana FMT Preline ada 9 menu. Mungkin showcase-nya kayak gini, mengambil parameter daftar aset kripto, juga daftar aset kripto, jumlah aset, hapus aset, daftar aset kripto, dan juga jumlah aset. Ini ada lihat aset dan total das kayak gitu. Mungkin itu saja sudah. Nah, untuk kesimpulan, teman kami akan membaca itu asidik. Silakan. Makasih, Rian. Untuk kesimpulannya, aplikasi ini berhasil dikembangkan sebagai implementasi dari tugas besar
Dengan memenuhi keseluruhan spesifikasi yang sudah ditentukan, program ini juga hanya menggunakan bahasa Golang dan mampu menyediakan platform interaktif bagi pengguna agar melakukan manajemen aset kripto, yaitu menambah, mengubah, menghapus, dan melihat aset. Kemudian program ini mengimplementasikan pencarian sekuensial dan binary dan sorting atau pengurutan dengan selection dan insertion yang sudah diajarkan di materi algoritma pemrograman 2 ini. Fungsi inti dari aplikasi ini yaitu simulasi proses pengembangan aset kripto juga telah berjalan sesuai harapan, di mana sistem menghitung estimasi dan menjalankan simulasi penemuan blok berdasarkan parameter input pengguna seperti daya komputasi dan durasi, serta karakteristik aset seperti tingkat kesulitan dan algoritma yang digunakan. Oke, jadi itu saja presentasi dari kami. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.